teman-teman jelajah candi. Kali ini kita ada di Candi Jago Malang. Teman-teman, Candi Jago ini terletak di Dusun Jago, Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nama candi ini sesungguhnya menurut Kitab Negara Kartagama Pupuh 41 dan juga Pararaton bernama Jajagu, yang artinya tempat keagungan, yang dipersembahkan untuk Raja Singasari yang keempat, yaitu Sri Jaya Wisnuwardana. Tahun Saka, awan 9 mengebumikan tanah. 1192 Masehi, Raja Wisnu berpulang, dicandikan, diwaleri berlambang arca siwa, di Jajagu dengan wujud arca Buddha. Teman-teman, Candi Jago ini didirikan atas perintah Raja Kertanegara sebagai putra dari almarhum Sri Jaya Wisnuwardana dari tahun 1268 Masehi sampai dengan tahun 1280 Masehi. Teman-teman, Candi Jago ini merupakan cerminan dari sinergi ajaran Siwa Buddha pada masa Singasari. Yang unik di dalam candi ini adalah terdapat relief baik Siwa maupun Buddha. Relief yang bersifat Buddha Tantrayana diantaranya adalah binatang atau fabel, yaitu cerita tantri atau pancatantra. Pancatantra ini, seperti namanya, merupakan 5 ajaran ilmu kehidupan atau kebijaksanaan yang diceritakan oleh seorang Brahmana kepada 3 pangeran yang tidak bisa mendengar. Nah, kelima ajaran tersebut adalah mitra beda atau perbedaan, mitra prapti atau kedatangan, kakolukia atau peperangan dan perdamaian, landasa kehilangan dan keberuntungan, dan apariksita karitwa tindakan terburu-buru. Biasanya pancatantra diceritakan dalam fabel atau cerita binatang yang sangat menarik, dan ini mirip dengan ceritanya Aesop ya, atau cerita Jataka. Relief lain yang bersifat Buddhis adalah yang menceritakan Ari Dharma atau Angling Dharma, yang pasti teman-teman sudah pernah mendengar ya, sering difilmkan juga. Dan yang ketiga adalah relief Kunjara Karna, yang menceritakan Yaksa Kunjara Karna yang ingin menolong temannya Purnawijaya berguru kepada Wairocana untuk bisa bebas dari siksa di neraka dan mempelajari ilmu kasunyatan ning urip. Kemudian relief yang bersifat Hindu adalah cerita tentang Partayajnya dari Mahabharata, kemudian Arjuna Wiwaha dan Krsnayana juga dari Mahabharata. Luar biasa sekali. Di candi ini ditemukan arca Amogapasa sebagai salah satu perwujudan dari Avalokiteswara dengan 8 lengan. Nah, kemudian pada masa itu juga candi ini pernah dipugar oleh Aditya Warman yang juga masih ada tali darah dengan Raja Hayam Wuruk. Dan sesuai dengan Manjusri Mulakalpa, maka Amogapasa ini ada tokoh sentral yaitu Manjusri. Oleh karena itu, kemudian Aditya Warman menempatkan arca Manjusri di candi ini. Dan juga ditemukan prasasti Manjusri. Sekarang arca Manjusrinya sudah disimpan di Museum Nasional. Di sebelah utara candi ini ada arca Kalamakara Indah dengan ketinggian 1 meter. Teman-teman, inilah arca Amogapasya. Amogapasya berarti simpul yang sempurna. Ada jerat di sebelah kanannya itu atau tali yang sempurna. Dan ini merupakan perwujudan dari Avalokiteswara, salah satu dari 108 perwujudan Avalokiteswara. Arca serupa juga dihadiahkan kepada Raja Melayu. Teman-teman, di bagian bawah candi terdapat cerita fabel atau cerita tantri yang diambil dari Pancatantra atau dari cerita Jataka. Teman-teman, relief cantik ini menggambarkan kisah Kunjara Karna. Yaksa atau raksasa Kunjara Karna bertanya kepada Buddha Wairocana tentang akibat perbuatan Sambulih ing Janma yang menyebabkan
Mereka terlahir di alam bahagia, suka, atau menderita duka. Dan kemudian Buddha Vairocana mengatakan bahwa dharma lah yang membawa pada kelahiran bahagia, sedangkan adharma membawa pada kelahiran yang sengsara. Nah, kemudian Buddha Vairocana menyarankan Yaksa Kunjarakarna berkunjung ke alam neraka. Di sana Yaksa Kunjarakarna menyaksikan sendiri tentang adanya pohon-pohon bersenjata cakra, trisula, mosala yang menyiksa, dan ada tambra gomuka, yaitu penggodokan jiwa-jiwa dalam wujud sapi. Dan ini para kingkara pasukannya penguasa neraka, yaitu Yama Dharma Raja, yang menyaksikan siksaan-siksaan yang dialami oleh jiwa-jiwa yang pada saat hidup di dunia melakukan banyak kejahatan. Setelah menyaksikan sendiri pedihnya penderitaan di neraka ini, Yaksa Kunjarakarna bertekad untuk menahan diri, mengatur dirinya agar tidak melakukan kejahatan, dan sebaliknya memupuk kebajikan, juga bodhicitta atau bodhicitta kepada semua makhluk, menolong, membantu, dan melakukan banyak keutamaan. Nah teman-teman, kalau ini adalah relief yang menceritakan Angling Dharma atau Ari Dharma. Ya, ini ada Nagagini yang berselingkuh dengan ular tampar. Nagagini ini merupakan istri dari Nagaraja. Dia kesepian, kemudian berselingkuh dengan ular tampar. Ini ketika Nagagini berselingkuh dengan ular tampar, dan dia dipanah ekornya oleh Ari Dharma. Ari Dharma ini sahabat dari Nagaraja. Ini adalah relief tentang burung bango yang membawa terbang temannya kura-kura seperti di Sojiwan dan Mendut. Nah, dia berkata kura-kura harus diam. Kalau diomongin orang jangan membalas, tapi dia membalas dan akhirnya jatuh dan mati. Ada relief kesatria tampan dengan punokawan atau panakawan. Relief ini cantik ya, relief wayang yang khas Jawa Timur dan mirip-mirip dengan yang ada di Bali. Sangat indah teman-teman. Pahatanya juga bagus. Nah, ini teman-teman kalau tertarik harus berkunjung sendiri ke sini. Karena selain reliefnya indah, candinya juga bagus, alam sekitarnya juga menarik teman-teman. Ada raksasa, berbagai macam tumbuhan, sangat detail ya, sangat jelas. Ini ada celeng atau babi hutan mungkin dari kisah Arjuna Wiwaha. Teman-teman, ini merupakan puncak dari Candi Jago. Silakan Anda datang sendiri untuk menyaksikan keindahan dari Candi Jago ini.